Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi ja'alal qalamal kitabah wal kitabata lil qiraah wal qiraata lil ma'rifah wal ma'rifata lil ibadah wal ibadati lillahi ta'ala. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Hadirin wal hadirat jemaah Masjid Agung insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tiada kata yang paling afdal dan paling indah kecuali kalimat alhamdulillah, sebagai rasa tanda puji dan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila Allah tiada henti-hentinya, tiada bosan-bosannya mengunjungi kita dengan berbagai macam nikmatnya. Bila Allah yang Maha Pengasih, yang kaya dikasih, yang miskin pun dikasih. Akan tetapi kenapa masih banyak orang yang tak tahu berterima kasih? Bila Allah yang Maha Penyayang, yang ganteng disayang, yang jelek pun disayang, akan tetapi kenapa masih banyak orang yang tak pernah sembahyang? Dan bila Allah yang telah memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, sehingga kita masih dapat bisa bertemu kembali di Masjid Agung yang penuh berkah ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Dan jika engkau menghitung nikmatku, kata Allah, la tuhsuha, tidak ada yang dapat bisa menghitungnya. Saking banyaknya nikmatnya Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang dapat bisa menghitungnya. Walaupun lautan jadikan tinta, ranting-rantingan jadikan pena, dan daun-daunan jadikan kertas untuk menghitung nikmatnya Allah Subhanahu wa taala, maka semua itu akan habis sebelum menghitung nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Saking banyaknya nikmatnya Allah, tidak ada yang bisa menghitungnya. Andre Guruta Profesor Dr. Sanusi Baco LC mengungkapkan bahwa apabila ada seorang ilmuwan ingin membuat alat atau mesin untuk menghitung nikmatnya Allah Subhanahu wa taala, maka mesin itu atau alat itu akan hancur dan rusak karena menghitung nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita diberikan nikmat apapun itu, kita tak lupa bersyukur kepada pemberinya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid." Dan jika engkau mensyukuri nikmatku, kata Allah, maka aku tambahkan, dan jika engkau mengkufurinya, niscaya azabku amat pedih. Salawat menyertai salam kepada seorang perangkul yang tak pernah memukul, kepada seorang pengajak yang tak pernah menginjak, kepada seorang berpangkat yang tak pernah berdasi, bertitel Habibullah, berpangkat Rasulullah, putra Abdullah, buah hati Aminah. Siapakah dia? Tak lain dan tak bukan ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia Nabi yang telah menghancurkan gedung-gedung kemunafikan, meruntuhkan tembok-tembok kekafiran, dan memutuskan jembatan-jembatan kemusyrikan. Dalam kata lain, ad-dinul Islam wal iman. Dan dia Nabi yang rela meneteskan air matanya, yang rela meneteskan keringatnya. Jangankan air matanya, darahnya pun ia rela teteskan. Demi apa? Demi mendengarkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hadirin al hadirat jemaah Masjid Agung insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun judul ceramah yang saya akan menyampaikan pada subuh hari ini ialah yang tak berbuah. Jika sekiranya kalian berada di dalam hutan dengan membawa beberapa senjata tajam, lalu ada seekor binatang buas menyerang kalian, Jemaah, oh jemaah,
Bagaimana menurut kalian? Apakah senjata yang kalian bawa dapat melindungi diri kalian atau tidak? Ya, tergantung. Apabila digunakan alhamdulillah, dan apabila tidak digunakan insya Allah inna lillah. Begitu pula halnya dengan seseorang yang memiliki ilmu. Ia mempunyai ilmu yang sangat banyak, rajin belajar, rajin membaca buku sebanyak 1945 kali, biar mi lapar, yang penting belajar. Maka percuma tidak diamalkan, dan maka percuma tidak digunakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Najm ayat 39, wa an laisa lil insani illa ma sa'ah, dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah dia usahakan. Begitu pula halnya dengan seseorang yang memiliki ilmu. Sebagaimana pepatah Arab telah mengungkapkan bahwa al-ilmu bila amalin kasyajri bila samarin. Ilmu tanpa pengamalan bagaikan pohon yang tak berbuah. Sebagai kesimpulan, marilah kita menyimak untaian seorang ulama besar, yaitu Hasan Basri. Beliau mengungkapkan bahwa janganlah kalian menumpuk-numpuk ilmu-ilmu para ulama, dan janganlah kalian menumpuk-numpuk kata-kata bijak para ulama, dan janganlah kalian mengikuti orang bodoh dalam berbuat. Unzur maqala wala tangzur maqila. Lihatlah apa yang dikatakan dan jangan melihat apa yang mengatakan. Wabillahil musta'an wa alaihi tuklan. Wallahul musta'an wa alaihi tuklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.